Ayo menghargai orang lain, latihan. Wong yo pendapat kita itu meskipun menurut kita benar, tapi kan kita manusia. Pasti ada titik-titik kurangnya dan titik-titik salahnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang harus kita lakukan saat dialog sudah berjalan? Yang pertama, hargai pendapat orang lain sejauh pendapat tersebut mempunyai argumen. Maksudnya apa yo? Orang itu kan memang punya pendiriannya sendiri-sendiri dengan dasar pendiriannya sendiri-sendiri. Kita harus hargai meskipun berbeda, bahkan meskipun berlawanan, bahkan meskipun kita tahu di mana kelemahan gagasan itu, tetap kita hargai. Jadi kadang-kadang kan kita ini begitu ketemu orang yang pandangannya berbeda, kita anggap pokoknya dia mesti salah dan kita cenderung tidak menghargai. Tidak menghargainya itu biasanya dengan cara kita tidak mau mendengarkan argumennya. Dengan cara kita cuek dengan segala yang dia sampaikan. Itu namanya tidak menghargai. Tetap kita hargai. Khususnya yang ada argumennya. Dia itu punya dasar, tidak ngawur. Yang membuat berbeda itu kan biasanya ya argumennya. Kita punya argumen berbeda dengan dia sehingga pendirian dan pendapat kita berbeda. Jadi yang pertama, ayo menghargai orang lain, latihan. Wong yo pendapat kita itu meskipun menurut kita benar, tapi kan kita manusia. Pasti ada titik-titik kurangnya dan titik-titik salahnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Demikian juga pendapatnya dia. Jadi yang pertama ini, kalau sudah tidak saling menghargai, jangan dialog. Hasilnya akan kontraproduktif. Masalah tidak akan terselesaikan, keluar dialog nambah musuh. Oke, yang kedua, kelanjutan menghargai apa? Tidak memaksakan kehendak bahwa pendapat kita yang paling benar. Saya bilang tadi, ya kita ini manusia. Setiap pendapat ada titik-titik benarnya, ada titik-titik kurang atau salahnya. Maka, ya jangan memaksakan. Kita tunjukkan saja, menurut saya yang benar ini, argumennya ini. Menurut saya, argumen sampean kurangnya di sini, menurut saya ya. Sehingga ya harusnya diperbaiki. Nah itu kan sudah kita sampaikan. Kalau dia kukuh tidak menerima ya tidak apa-apa. Wong berpendapat, berpandangan itu kan haknya dia. Jangan dipaksa, apalagi diancam. Tugas kita itu mentok menyampaikan kebenaran, bukan memaksakan kebenaran. Itu yang nomor 2. Jadi jangan memaksakan pendapat, memaksakan kehendak. Yang ketiga, lanjutannya yang kedua tadi, jangan lupa mungkin orang lain yang berbeda dengan kita tadi juga menganggap ada titik-titik lemah, titik-titik salah dalam pendapat kita. Ya berarti kita harus lapang dada kalau dia mengkritik kita. Dikritik itu rasanya, kita itu kalau ada orang bilang, yo kita harus mampu menerima kritik, kita itu menerima begitu. Kita juga sering mengkritik orang yang tidak bisa dikritik. Tapi dalam prakteknya, kita sendiri kalau dikritik orang biasanya tidak terima, marah, kesusu ingin bantah. Gatel mulut kita, gatel tangan kita ingin menjelaskan segera. Ini namanya ciri-ciri kita tidak terlalu lapang dada. Luaslah dadamu, lapangkan dadamu. Orang mengkritik, ya kritiknya pastinya juga tidak pasti benar. Tapi
kelapangan dada kita akan membuat setiap kritik akan ada relevansi, ada manfaatnya sendiri. Tidak apa-apa. Mungkin memang ada yang harus diperbaiki dari kebenaran-kebenaran kita selama ini. Mungkin cara penyampaiannya, mungkin susunan alasan atau argumennya, mungkin penerapannya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus lapang dada menerima kritik. Anggaplah bahwa semua orang lain itu saudara kita. Jadi kalau ada saudara menasihati saudaranya, itu kan sesuatu yang positif. Berarti mereka peduli dengan kita. Yang bahaya itu kan kalau orang cuek dengan pendapat kita meskipun pendapat kita itu salah. Ini kita harus hati-hati. Jadi kita harus gelisah kalau orang-orang ini kok rasanya setuju terus ya dengan pandangan saya. Jangan-jangan sebenarnya mereka tidak setuju. Mereka cuma cuek aja. Mereka tidak peduli aja. Wis jarno, wis biarkan saja. Sak ucap-ucapnya dia, sak omong-omongnya dia. Percuma dikasih tahu juga tidak mau. Nah, jangan-jangan levelnya di situ. Kalian yang tidak pernah dikritik orang, jangan merasa besar kepala. Mungkin jangan-jangan orang itu cuek padamu, menganggapmu tidak penting. Berbahagialah maka kalau masih ada yang mau mengkritikmu, siap meluruskanmu kalau salah. Jadi di forum dialog pun kita hidupkan semangat ini. Semangat lapang dada menerima kritik. Yang keempat, memilih kalimat yang paling baik dan paling indah. Jadi kita ini sedang berinteraksi dengan sesama manusia, sesama makhluknya Allah, sesama makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Maka semakin kita memuliakan orang lain, hakikatnya kita semakin menghargai karyanya Allah. Insya Allah yang kita lakukan akan mengundang ridhonya Allah dan rahmatnya Allah untuk kita. Jadi jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk respect, memberikan yang terbaik pada orang lain. Baik berupa kata-kata, berupa perbuatan, atau berupa apapun. Karena orang lain hakikatnya juga makhluk Allah dan dimuliakan oleh Allah. Allah itu kan kalau dalam Al-Quran memuliakan Bani Adam. Bani Adam itu berarti semua orang, semua manusia sebenarnya dimuliakan oleh Allah. Maka ketika kita memuliakan orang lain, kan dalam Al-Quran itu kan ada kalimat walaqad karramna Bani Adam. Sudah sungguh telah kami muliakan Bani Adam itu. Berarti kalau kita memuliakan orang lain, menghargai orang lain, siapapun dia, termasuk rival kita, orang yang memusuhi kita, orang yang berbeda agama dengan kita, hakikatnya sebenarnya kita sedang mewujudkan takhollat bi ahlakillah. Berperilaku, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Memuliakan semua Bani Adam. Tidak hanya yang Muslim saja. Tidak hanya yang mau membantu atau kawan kita saja. Termasuk mungkin yang memuisi kita, yang melihat kita jelek terus. Tidak masalah, kita muliakan mereka. Seandainya harus mengkritik mereka, ya disampaikan dengan ucapan terbaik dan terindah. Seandainya harus meluruskan mereka, disampaikan dengan kalimat paling lembut yang tidak menyakiti, tidak kasar dan tidak mencaci. Nah, disinilah nanti sebenarnya kuncinya mengapa kehadiran Rasulullah, kehadiran Islam harusnya bernilai rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta. Karena kita adalah makhluk yang diberi amanat untuk menata dunia ini plus menghargai sesama dan menghargai semesta. Oke, jadi ini hal yang harus kita lakukan selama dialog. Menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kebenaran, lapang dada saat dikritik orang.
Kemudian memilih kalimat ucapan terbaik, terbagus, tidak kasar, tidak mencaci, saat harus juga mengkritik orang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, akhirnya bagaimana saat kita mengakhiri dialog? Saat mengakhiri dialog, pertama-tama yang jelas harus mau memancang komitmen untuk menjalankan kebenaran yang tadi ditemukan, disepakati bersama dalam dialog. Keputusan dialog, keputusan rapat itu kan mengikat pada anggota-anggotanya. Kita harus komitmen, tadi sudah diputuskan itu, sudah disepakati itu, siap menjalani. Kalau kita tidak punya mental siap menjalankan keputusan yang diambil, tidak usah dialog. Kalau kita hanya ingin memaksakan keinginan kita, tidak usah dialog. Berani berdialog itu berarti berani dan siap menerima hasil keputusan dialog. Oke, ini kalau ditemukan kesepakatan bersama. Kalau tidak, kan kadang-kadang memang kebenarannya terlalu kontras, tidak bisa dipertemukan. Ya tidak apa-apa, wong tidak ketemu ya tidak dipaksakan ketemu. Seperti tadi, kalau dipaksakan jadinya ngawur, nanti merusak malah. Kalau terjadi yang seperti itu saling memaklumi dan saling menghargai. Kalau tidak dicapai kesepakatan tertentu tentang kebenarannya, ya sudah, disinilah titik. Lana a'maluna walakum a'malukum, engkau pegangi kebenaranmu, aku pegangi tetap kebenaranku, karena kita tidak ada titik temu. Meskipun demikian kita tetap fastabiqul khairat. Ayo setelah ini berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba saling menjatuhkan. Berbuatlah baik sebanyak mungkin dalam koridor keyakinan kebenaranmu, aku juga akan berbuat baik sebanyak mungkin dalam koridor keyakinan kebenaranku. Pemenangnya adalah yang paling banyak kebaikannya. Nah, ini seperti dulu waktu kita sesi membahas King Philosopher, ada Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar yang dari India, itu yang satu ketika memberi kuis kepada anak buahnya, kepada para pejabatnya. Beliau gambar satu garis dengan kapur, kemudian menguji para pejabatnya, siapa yang bisa memendekkan garis ini tanpa harus menghapusnya. Semua pejabat yang lain geleng kepala, bingung gimana caranya memendekkan garis tanpa harus menghapusnya. Kemudian semuanya menyerah dan diundanglah sahabat beliau, tokoh juga yang sangat cerdik, namanya Birbal. Birbal ini kemudian memberi jawaban yang tepat. Birbal meminjam kapur tadi yang dipakai gambar oleh Sultan Jalaluddin. Kemudian Birbal gambar satu garis lagi sebelahnya, tapi lebih panjang. Jadi dari situ kemudian Sultan, kamu memang pintar, ngerti maksud saya. Jadi untuk memendekkan garis tadi tanpa menghapusnya adalah membuat satu garis lagi lebih panjang di sebelahnya. Maka garis yang pertama tadi jadinya pendek. Ini sebenarnya analogi kebenaran tadi. Berlomba-lomba dalam kebaikan dan kebenaran itu dengan cara kita membuat kebenaran dan kebaikan lebih banyak dari orang lain. Bukan dengan cara menghapus dia. Silahkan dia dengan kebenarannya, kita dengan kebenaran kita. Kita perbanyak kebaikan dan kebenaran kita, maka garis kita akan lebih panjang. Berarti kita yang menang. Tapi kalau garisnya dia yang lebih panjang, kita yang kalah. Kita kalah panjang. Itulah logika fastabiqul khairat. Ini dulu pernah kita bahas di sesi King Philosopher ketika kita membahas dini ilahi, ajaran yang dibawa oleh
Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar. Oke, yang terakhir ketika mengakhiri dialog, ya tetap kita sadar bahwa kita ini manusia, punya kelemahan, punya keterbatasan. Sehingga kebenaran apapun yang kita temukan, yang kita sepakati, nilainya tidak mutlak. Berarti besok atau kapanpun kalau ada bukti baru, data baru, dalil baru, pemahaman yang baru, kita siap berubah. Hakikatnya kebenaran apapun yang kita pahami hari ini bernilai wallahu a'lam bissawab. Allah lebih tahu mana yang paling benar. Jadi mengakhiri dialog dengan pasrahkan semua pada Allah. Allah yang tahu yang paling benar. Sampai detik ini kita hanya tahu kebenaran sebatas yang kita temukan ini. Berarti besok kalau ada dalil baru, bukti baru yang kita temukan, kita siap untuk berubah sesuai kebenaran yang lebih baru, yang lebih kuat yang kita temukan selanjutnya. Nah, ini hal terakhir yang harus kita lakukan saat dialog. Nah, setelah dialog selesai, kita juga harus sekarang mengukur sejauh mana dialog tadi sudah dilakukan dengan efektif dan produktif. Ini kita harus membawa catatan ini pulang. Kalau tidak, dialognya tidak produktif. Catatan apa sih? Yang pertama, jawaban dari pertanyaan apa solusi atau apa kesepakatan yang dihasilkan. Tadi dialog tadi hasilnya apa? Kesepakatan yang ditemukan apa? Jangan sampai yang pertama ini kita tidak bisa jawab. Tidak tahu, tadi kelihatannya hasilnya dialog itu nanti akan ada dialog selanjutnya. Berarti yang tadi cuma buang tenaga saja. Dan kadang-kadang kita sering rapat atau diskusi, rapat hari ini kita tutup, akan kita lanjutkan keputusannya di rapat selanjutnya. Berarti rapat tadi tidak ada keputusannya. Cuma buang tenaga, buang energi. Nah, kesepakatan apa yang dihasilkan? Solusinya apa yang tadi ditawarkan? Yang kedua, di bagian mana masih terjadi perbedaan pandangan? Karena dialog tadi melibatkan banyak orang dengan kebenaran yang beragam, kita tanyakan juga. Masih ada hal-hal yang berbeda dan memang dibiarkan tetap berbeda. Dengan mempertimbangkan keyakinan kebenaran masing-masing. Itu level 2. Tapi kita juga harus tahu. Di level ketiga kita tanyakan lagi. Kesepakatan, kebenaran, atau solusi tadi adanya di level apa? Apakah ada tindak lanjutnya dalam kehidupan nyata, ataukah level keyakinan saja, atau level sosialnya, atau level budayanya? Ini kesepakatannya di level apa? Oh, ada kesepakatan kebenaran. Tadi kita dialog dengan tetangga kita yang beda agama, bahwa karena mereka tiap minggu pagi harus ke gereja misalnya, sehingga kerja bakti yang kita lakukan tidak kita lakukan di minggu pagi, tapi dilakukan di minggu sore misalnya. Nah, ini kesepakatan di level sosial, di level kehidupan bersama. Ini level-levelnya. Oh, ada kesepakatan kebenaran di level misalnya ideal, ideologi misalnya, ada beberapa titik yang kita sama di situ, kita saling memperkaya. Tapi di level praksis beragamanya tetap berbeda dan lain sebagainya. Itu namanya level kesepakatannya di mana. Itu berhubungan dengan tindak lanjutnya. Dan yang keempat, dampak dan pengaruhnya. Kalau kesepakatan tadi dijalankan, kalau dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, kira-kira maslahatnya apa, mudaratnya apa, manfaatnya apa, bahayanya apa. Ini sudah dihitung dulu.
Biar nanti ketika keputusan dialog dijalankan, yang tersisa hanya yang manfaat-manfaat saja. Yang bahaya-bahaya bisa dihindari, bisa dieliminasi. Jadi inilah cara mengukur efektivitas, produktivitas dialog. Tanyakan kesepakatannya apa, di bagian mana masih ada perbedaan, di level apa kesepakatan dihasilkan, dampak dan pengaruh apa dari kesepakatan itu secara sosial, budaya, politik, agama, dan lain sebagainya. Dari titik inilah kalau jawabannya positif semua, insya Allah dialog kita termasuk dialog yang produktif, dialog yang positif. Baik, waktu kita tidak lama lagi. Saya tambah satu materi lagi tentang adab dialog. Saya tambahi dalam Islam karena ini saya ambil dari materi kita dulu ketika kita membahas tentang adabul ikhtilaf. Bagaimana adab kita saat berbeda pandangan. Yang pertama, ketika kita berbeda dengan orang lain, ingatlah bahwa perbedaan itu sifatnya sunnatullah. Jadi sesuatu yang ya memang begitu naturnya. Karakter kemanusiaan itu mengasumsikan kepastian terjadinya perbedaan karena manusia itu dipengaruhi oleh sejarahnya masing-masing. Baik sejarah individual maupun sejarah budaya maupun sejarah politik, sejarah pendidikan. Ini yang membuat orang berbeda. Maka menyikapi perbedaan pertama-tama jangan berlebihan. Berlebihan itu berarti menyikapinya seolah-olah kalau kita berbeda itu terus kiamat, terus dunia rusak, terus dunia tidak akan tertib, ya enggak. Karena sifatnya sunnatullah, ya sebenarnya perbedaan itu lebih penting di-manage. Di-manage itu ditata. Mengapa? Ya karena tidak mungkin kita sampai pada titik yang seluruh orang dunia sama semua menyepakati kebenaran yang sama, tidak mungkin. Maka jangan berlebihan. Ada hadis dari Rasulullah yang di situ saya tulis, Iyakum wal hulu, hindarilah berlebih-lebihan. Fa innama halaka man kana qablakum bil huluwi fiddin. Sesungguhnya umat terdahulu sebelum kamu hancur karena berlebih-lebihan dalam agama. Jadi tidak usah berlebihan. Kita jalankan agama ini secara, kalau bahasa hari ini ya secara moderat, dalam paradigma yang pas saja, yang cocok, yang sesuai, tidak berlebihan. Tidak berlebihan itu misalnya tidak hanya fokus akhirat tapi juga fokus dunia. Tidak hanya mengejar pahala di akhirat tapi juga mengejar kemaslahatan, kemanfaatan di dunia. Atau sebaliknya, itu hulu. Rasulullah itu sangat marah. Tidak suka kalau ada sahabat yang sholat terus, puasa terus. Yo, katanya Rasulullah, yo aku ini nabi tapi aku tidur dan aku bangun. Bangun maksudnya sholat malam. Aku ya puasa, ya buka puasa. Dan aku juga menikah. Maka tidak boleh saya Pak ingin mengabdikan hidup ini untuk Allah saja, untuk agama. Maka saya tidak menikah. Sabdanya Rasulullah, loh aku ini nabi tapi aku juga menikah. Faman rohiba an sunnati falaisa minni. Siapapun tidak suka dengan tuntunanku, ya berarti tidak masuk kelompokku. Ini bagi saya pelajaran dari sabda Rasulullah ini, selain isinya juga gaya tutur beliau. Kalimatnya ya tidak masuk kelompokku. Bukan kok ini orang terlaknat, orang kafir, orang enggak. Ya berarti tidak masuk kelompokku. Kalau tidak meniru aku, tidak suka meniruku, ya berarti bukan kelompokku. Jadi jangan berlebihan. Yang kedua, tidak memastikan dan menolak dalam masalah-masalah ijtihadiyah dan ikhtilafiyah. Hari ini kita itu sering terdistraksi. Terdistraksi itu terpalingkan oleh logika-logika yang viral. Sehingga kita sering tidak bisa berpikir mendalam.
banyak sekali saya cermati ada vonis-vonis, klaim-klaim kepastian atau klaim-klaim penolakan sama sekali terhadap hal-hal yang hakikatnya itu ikhtilaf. Ranah ijtihadiyah. Ranah ijtihadiyah itu para ulama yang pinter-pinter, yang alim, arif itu berbeda pendapat. Tapi terus kita senengannya memastikan pokoknya kalau ini haram. Loh, para ulama itu macam-macam loh kalau tentang yang kamu bahas itu. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C. Oh, berarti para ulama yang tidak cocok dengan pandanganku itu mereka yang munafik, mereka yang kafir. Yang benar ya yang pandanganku ini. Nah, ini namanya memastikan dan menolak dalam hal-hal yang ikhtilafiyah, ijtihadiyah. Kita tidak sadar bahwa loh, itu memang dalilnya sifatnya mutasyabihat, tidak eksak, tidak muhkamat, sehingga para ulama dengan kapasitas masing-masing mereka berijtihad. Sehingga ada beda-beda. Ya monggo kalau kamu setuju dengan salah satu dari pendapatnya ulama, tapi bukan berarti pendapat yang lain pasti salah. Wong ranahnya ijtihad. Ijtihad itu kan bahkan yang salah pun mendapat pahala. Tidak masalah. Nah, yang sering jadi sumber masalah hari ini itu kan memastikan dan menolak mentah-mentah orang yang berbeda dengan kita, padahal itu hal yang ikhtilafiyah. Jadi, pendapatmu mungkin benar juga mungkin salah, dia juga mungkin benar juga mungkin salah. Jangan dipastikan atau ditolak mentah-mentah. Jangan dianggap pasti benar atau pasti salah. Hanya Allah yang tahu pastinya. Wallahu a'lam bishawab. Banyak hal yang sering sekali jadi konflik karena kita tidak bisa memposisikan porsi permasalahan dengan segera. Oke, itu adab yang kedua. Yang ketiga adalah memperkaya wawasan tentang perbedaan pendapat para ahli. Kalau dalam Islam ya berarti para ulama. Ini melanjutkan yang tadi, berarti ya kita jangan sempit. Karena sudah punya pandangan A, terus ngertinya ya A saja, tidak mau baca-baca pendapat yang B. Ini akan terjatuh pada tadi, memastikan atau menolak, menganggap pasti benar, pasti salah hal-hal yang ikhtilaf. Semakin luas wawasan kita, bacaan kita, pandangan kita tentang dalil argumen dari para ulama, para ahli, semakin produktif kita dalam berdialog. Jadi yang malas membaca, malas menambah wawasan, ya harus agak mengekang diri untuk tidak ikut-ikutan terjun memvonis, memberi fatwa hukum. Makanya saya sering bilang seperti ngaji filsafat ini tidak bernilai fatwa, tidak bernilai hukum. Teman-teman silahkan setuju atau tidak setuju. Tidak apa-apa. Nah ini yang ketiga. Perkayalah diri dengan pendapat para ahli, pendapat para ulama. Yang keempat, memperjelas problem, pengertian, peristilahan sehingga tidak memperdebatkan omong kosong. Ini penting ya, kadang-kadang kita sudah diskusi panjang lebar. Ternyata kita beda definisi, beda pengertian. Yang sana mendefinisikan ini sebagai A, yang sini mendefinisikan ini sebagai B. Loh, kalau beda definisi ya tidak nyambung-nyambung dalam dialog atau diskusi. Maka diskusi harus dijalankan dengan kejelasan problem, kejelasan pengertian, kejelasan pemahaman terhadap istilah-istilah tertentu. Ini masalahnya apa toh? Tujuannya mau kemana? Kemudian ini didefinisikan apa? Sehingga kita bisa melanjutkan diskusi. Karena kalau yang satu definisinya A, yang satu definisinya B, ya tidak nyambung. Khilafah yang kamu maksud itu yang definisi apa? Karena ada definisi ini, definisi itu, dan sebagainya. Sama tidak sih dengan istilah khalifah yang di surat Al-Baqarah itu dan seterusnya. Ini namanya memperjelas pengertian.
Jangan sampai sudah diskusi panjang lebar, akhirnya cuma oh kalau yang dimaksud begitu sih saya sepakat saja. Tadi saya kira definisinya ini. Berarti yang tadi capek-capek di depan kita sia-sia, hilang tenaga, hilang waktu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, prioritas. Ya, dalam hidup kita memang banyak sekali hal, masalah, problem yang harus diselesaikan. Semuanya ya penting. Tapi kita harus punya prioritas. Mana yang lebih urgent, mana yang lebih penting didahulukan untuk tema-tema dialog, tema-tema diskusi. Ya sesuai problem kita, sesuai kenyataan hidup kita. Kadang-kadang ya nyuwun sewu, kadang-kadang ada diskusi, seminar dan macam-macam dijalankan itu mengangkat problem yang bukan prioritas kita. Mungkin karena fundingnya membiayai yang hanya tema-tema ini saja. Atau teman-teman melihat, wah ini ada tawaran beasiswa untuk tema-tema ini. Padahal itu mungkin bukan tema urgent hidup real kita, tapi kita angkat saja demi tadi mungkin fundingnya atau beasiswanya. Berarti masalah yang tidak konkret yang kita angkat. Kalau bisa ya kita prioritaskan problem-problem besar dan penting lebih dulu. Yang konkret untuk hidup kita. Baru kemudian kalau yang besar-besar, yang penting sudah beres, problem selanjutnya. Sehingga peradaban kita ini lebih berkembang secara kondusif, tidak hanya artifisial, yang berkembang hal-hal kecil yang pinggiran saja, tapi kunci-kunci peradabannya mandek. Ini prioritas penting. Jadi nanti kalau teman-teman bikin diskusi, coba dibayangkan ini kira-kira hasilnya kontributif enggak? Penting enggak? Untuk kemaslahatan, kemanfaatan umat. Selanjutnya, bekerja sama dalam masalah yang disepakati dan toleransi dalam masalah yang diperselisihkan. Kalau ada kesamaan-kesamaan dalam kebenaran, kebaikan, ya kita siap saling mendukung, saling bekerja sama. Tapi memang kalau ada yang sama sekali berbeda, berselisih, tidak bisa dipertemukan, ya kita siap untuk toleran, tenggang rasa. Nah, ini kuncinya dari semuanya. Jadi terhadap hal-hal yang sama, kita siap bekerja sama. Tentang hal-hal yang berbeda, kita mau toleran. Tidak ingin hanya menang membela pandangannya sendiri. Dan yang terakhir, adab dialog yang produktif itu menahan diri untuk tidak memvonis atau menilai yang hanya menimbulkan masalah baru, konflik baru. Berarti dialognya tidak produktif, tapi kontraproduktif. Semula sih tidak masalah, tapi begitu dialog karena kita gayanya meledak-ledak, serba mencaci, serba mencela, akhirnya problem lama tidak selesai, problem baru lahir. Nah ini mungkin karena kita lemah di adab dialognya. Maka adab dialog ini menurut saya penting, menjadi kunci-kunci kita dalam mengembangkan hidup bersama dan berbagi kebenaran bersama. Tidak berlebihan, tidak memastikan kebenaran atau memastikan kesalahan, khususnya dalam hal-hal yang ikhtilafiyah. Memperkaya diri dengan pendapat-pendapat para ahli, para arif, para alim. Memperjelas problem, memperjelas tujuan, memperjelas istilah-istilah pengertian yang perlu dipahami sebelum debat. Kemudian memprioritaskan masalah-masalah yang lebih besar dulu, yang lebih penting dulu. Lalu siap bekerja sama dalam masalah-masalah yang bisa disepakati, dan siap toleran dalam masalah yang tidak mungkin dipertemukan. Dan akhirnya kita tetap menahan diri untuk tidak menilai, tidak memvonis
yang hanya membuahkan masalah baru yang sifatnya kontraproduktif. Itulah kunci-kunci adab berdialog.